Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatima Zahra dengan NIM 2052 dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hanif Al-Katri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai supervisi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian. Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan kerjaan secara efektif. Nah, supervisi ini merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, dan ini bukan sekadar pengawasan fisik saja terhadap fisik material, namun supervisi pendidikan menurut Ametembon adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Nah, yang kedua ada prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip mengenai supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama yaitu ada prinsip ilmiah yang mana mengandung ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses dari belajar mengajar. Lalu ciri yang kedua yaitu untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis dan terencana. Lalu prinsip supervisi yang kedua adalah prinsip demokratis, yang mana servis dan bantuan yang diberikan kepada guru ini berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru akan merasa lebih aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis di sini mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Yang ketiga yaitu ada prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini yaitu mengembangkan usaha bersama, atau menurut istilah supervisi adalah sharing of idea, sharing of experience, dan memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka, para guru merasa tumbuh bersama. Yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, di sini setiap guru akan merasakan termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi tersebut mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan supervisi pendidikan. Menurut Piet A. Sertian dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar dari siswa. Nah, dengan demikian jelas bahwa tujuan dari supervisi ini ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar dari siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tetapi juga mengembangkan potensi kualitas yang ada pada guru. Lalu menurut Made Pidarta, tujuan supervisi ini adalah membantu menciptakan lulusan optimal dalam kuantitas dan kualitas, membantu mengembangkan pribadi kompetensi dan sosialnya, lalu membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, serta ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Lalu yang keempat adalah fungsi dari supervisi pendidikan. Nah, menurut Piet A. Sertian, fungsi supervisi adalah yang pertama yaitu mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman dari guru-guru. Yang keempat yaitu menstimulasi usaha-usaha yang kreatif.
Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang kesembilan, memberikan wawasan yang lebih luas dan lebih terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru. Lalu menurut Amentemboon, fungsi supervisi ini adalah yang pertama yaitu penelitian, yakninya fungsi ini harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu penilaian, dan fungsi penilaian ini adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu perbaikan, yang mana fungsi perbaikan ini adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Nah, perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Yang keempat adalah pembinaan. Fungsi pembinaan ini merupakan salah satu usaha yang memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi, mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Lalu, apa sih peranan supervisi pendidikan? Nah, supervisi ini berfungsi membantu memberi, mengajak. Dilihat dari fungsinya, tampak dengan jelas peranan supervisi itu. Seorang supervisor dapat berperan sebagai yang pertama yaitu koordinator. Sebagai koordinator, ia dapat mengkoordinasikan program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan berbeda-beda di antara guru. Yang kedua adalah konsultan. Sebagai konsultan, ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Ketiga adalah pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang keempat adalah evaluator. Sebagai evaluator, ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Sehubung peran supervisor dalam kegiatan supervisi, Amentemboon menyatakan terdapat 4 fungsi dari supervisor. Yang pertama yaitu supervisor sebagai peneliti atau researcher, yaitu meneliti bagaimana keadaan situasi pendidikan yang sebenarnya. Nah, keadaan situasi pendidikan ini dapat diketahui dari kesimpulan hasil-hasil pengelolaan yang diperoleh. Yang kedua adalah supervisor sebagai penilai atau evaluator, yaitu menilai bagaimana keadaan suatu situasi dari pendidikan. Yang ketiga yaitu supervisor sebagai pemerbaik atau improver, yakninya mengadakan perbaikan terhadap situasi. Dan yang keempat, supervisor pengembang, developer, yang mana mengembangkan atau meningkatkan situasi agar keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.